Hai, balik lagi di channelnya Metri Beauty Salon. Kali ini aku juga nggak tahu mau bahas apa ya, cuman aku mau sekedar sharing sama kalian. Selama diberlakukan PPKM ini di daerah tempat kalian, menurut kalian tuh imbasnya itu lebih parah PPKN sekarang atau yang zamannya istilah lockdown? Ini ya, ini menurut aku pribadi, corona yang sejak tahun kemarin tuh ya, itu bener-bener menurut aku bener-bener nggak separah sekarang kalau kita ngomong secara ekonomi ya, karena yang tahun ini tuh yang diberlakukan PPKM segala macem itu benar-benar imbas di perekonomian, itu benar-benar parah banget loh. Aku yang tahun kemarin aja masih bisa lah kekejar omsetku meskipun nggak untung full 100%, tapi tuh masih yang namanya ketutup, nggak sampai aku itu ngerogoh kocek pribadi. Tapi kalau di tahun ini, tahun yang diberlakukannya PPKM ini ya, itu menurut aku pribadi untuk perekonomian khususnya di bidang usaha salon ya, itu benar-benar parah total. Karena gimana ya, maybe juga karena kalau tahun kemarin mungkin banyak orang yang masih ada simpanan duit atau kerjaannya masih agak lumayan. Tapi kalau yang sejak diberlakukannya tahun ini PPKM itu menurutku tuh bener-bener hancur ekonomi. Karena aku sendiri yang ngalami kok beda banget ya. Kita kan ada pembukuan, kita lihat grafik pendapatan, pengeluaran. Malah di PPKM ini menurutku tuh pengeluaran banyak, pemasukan hampir minus, dan banyak merogoh kocek pribadi. Kalau aku di tahun ini ya beda banget sama zaman-zaman lockdown tahun kemarin. Itu hampir tidak berpengaruh sama pendapatan di salonku. Tapi di segala sektor yang lain pun kurang lebih itu sama. Tapi menurutku, karena aku nggak bisa berkomentar yang ini ya, yang usaha lain ya. Ini menurut pandanganku yang salon. Kalau yang salon itu benar-benar ya Allah, kalau di kota kalian tuh kayak mana sih? Kalau di sini ya, yang baru diberlakukan PPKM ini kemarin tuh, memang sih angka COVID di Surabaya dan sekitarnya kayak di Sidoarjo juga itu meningkat drastis. Hampir kayak di tempatku itu satu hari itu bisa meninggal 2, 3, bahkan pernah 4, 5 pun pernah. Itu kan berarti kan udah bener-bener memang corona ini memang bener-bener ada gitu loh. Tapi yang aku bahas kan memang bukan dari grafik orang meninggalnya atau bagaimana, dari segi perekonomiannya itu lebih parah. Hampir salon itu kayak mati total, tahu nggak? Kita mau berhentiin pegawai itu kasihan, nggak sampai hati. Kita mau bertahan juga kita sendiri rasanya kayak kecekek. Jadi serba dilema lah. Kenapa aku bilang serba dilema? Karena kita bingung gitu loh. Yang waktu sebelum diberlakukannya PPKM itu aja, pendapatan salon itu
tidak terlalu bagus, hanya sekedar nutup gitu aja. Tidak ada yang namanya keuntungan. Apalagi diberlakukannya PPKM. Itu malah hancur-hancuran. Bahkan aku sendiri itu yang namanya ngerogoh kocek pribadi itu sampai nggak kehitung gitu loh. Karena apa? Bingung juga gitu loh, kita mau barang-barang salon itu malah naik bukan malah turun. Itu yang pasti. Kita naikin cas untuk treatment pun nggak bisa, ya kan. Kita mau kurangin pegawai nggak mungkin, karena aku orangnya nggak tegaan dan kasihan. Karena aku nggak pernah pecat pegawaiku kecuali dia itu mencuri. Lebih baik aku mengurangi margin keuntunganku daripada aku harus mengurangi pegawaiku. Pantang bagi aku pribadi, ya kan. Ada beberapa teman-temanku juga yang sesama pengusaha salon, itu mereka membuat promo yang gila-gilaan segala macam sampai banting harga. Kalau aku terus terang aku nggak berani banting harga yang terlalu keterlaluan, karena di pikiran saya oke lah, mungkin salon kita akan ada pendapatan, tapi menurutku juga itu tidak terlalu mendongkrak omset, malah dapatnya jatuhnya ini rugi. Dan menurutku ya akan jalan di tempat aja. Jadi aku untuk COVID kayak gini tuh, situasi PPKM kayak gini tuh, aku nggak berani yang namanya ngeluarin promo-promo ini dan itu, karena sudah pasti nanti harga hancur-hancuran, berimbasnya itu pada aku sendiri. Ruginya oke, rame aku bisa bayar pegawai, aku bisa maksudnya bayar cicilan atau segala macem, tapi aku nggak bisa yang namanya kulahkan produk. Secara apa? Margin keuntungan kita itu hampir ditekan, bahkan tidak untung sama sekali. Sedangkan kayak aku gini, ya aku gaji pegawaiku, ya aku ngasih makan mereka segala macem, itu kan double semuanya. Itu juga masuk hitungan, ya kan, bukan tidak masuk hitungan. Di PPKM ini aku lebih ke stuck di tempat aja. Jadi yang lebih aku prioritaskan bukan promo-promo atau bagaimana, tetap dengan harga normal. Ada orang alhamdulillah, nggak ada pun juga alhamdulillah. Tapi semaksimal mungkin aku selalu yang namanya, misalkan kalau lagi ada customer, aku sisihin bener-bener ini uang untuk gaji pegawaiku. Karena apa? Gimana mereka juga menggantungkan hidup sama kita. Aku juga nggak ngerti juga kenapa pemerintah memberlakukan PPKM yang menurutku itu kurang efisien kalau secara ekonomi. Hampir mati total loh. Kita orang salon, pengusaha salon, itu kita ketergantungan dengan yang namanya tempat hiburan. Kalau tempat hiburan sampai macet mati, udah salon sudah pasti wassalam. Karena apa? Bukannya kita memojokkan atau lebih mengunggulkan wanita-wanita yang bekerja di dunia entertain, bukan. Tapi rata-rata kayak ibu-ibu atau yang hanya sekedar seperti kayak ibu rumah tangga atau bagaimana, itu kan untuk pergi ke salon itu bisa dihitung jari. Bisa jadi cuman potong rambut aja, ataupun mungkin warna tapi hanya sesekali, mungkin krimbat hanya sesekali. Tapi kalau untuk para pekerja entertain, karena kan mereka yang diunggulkan adalah penampilannya, otomatis lebih sering datang ke salon. Perputaran keuangan salon pun akan bagus kalau tempat-tempat hiburan malam khususnya itu dibuka semuanya. Nah, sedangkan situasi PPKM seperti ini itu mati total, men. Bener-bener mati total.
jangankan tempat hiburan ditutup, segala macem ditutup, apa-apa jalan ditutup, bener-bener kayak kota mati sama sekali, bener-bener kayak kota mati lah, segala sesuatu dibatasi. Bukannya apa-apa, kayak saya pribadi, kayak aku percaya yang namanya COVID itu memang ada, bukan aku tidak percaya, tapi kalau bisa ngomong lah sama orang yang di atas atas aku gitu, kenapa nggak dipikirin kita yang ada di bawah-bawah ini loh, kalian menutup ini itu sangat berimbas loh bagi kami ini, karena gimana pun kita juga ketergantungan sama yang namanya tempat hiburan. Kayak kita sebagai pelaku usaha salon, yang kita jual adalah jasa kita, jasa untuk mempercantik rambut, jasa untuk relaksasi diri. Itu kan rata-rata kebanyakan yang pakai jasa kita adalah orang-orang yang bekerja di bidang entertain. Kebanyakan, hampir 75% itu pekerja entertain. Makanya dari tahun kemarin itu, sejak sering ditutupnya tempat hiburan, tempat karaoke segala macem, itu sangat berimbas banget sama pendapatan. Aku aja nih ya masih terus yang namanya bertahan semaksimal mungkin, karena mau nggak mau kasihan sama pegawaiku. Untungnya ibarat kata masih ada lah ya, ada usaha kecil-kecilan yang lain untuk menutupi itu semuanya. Tapi kalau kita pikir, saya sendiri mungkin dengan cara menutup salon untuk cari amannya itu ya bisa aja, masih bisa hidup lah. Tapi kan kembali lagi kasihan pegawai aku. Jadi entah sampai kapan PPKM ini, entah sampai kapan pandemi ini juga aku nggak pernah ngerti ya. Males mikir juga, nggak bisa ngebayangin, males ngebayangin juga nanti jatuhnya seperti apa, karena menurutku sih kurang efisien kalau untuk segala sesuatu ditutup karena mau nggak mau yang kita butuhin itu bukan sekedar obat tapi juga makan. Akhirnya jatuhnya apa, kita tuh yang nggak ada riwayat sakit atau apa, tapi akhirnya kita kan mikir zaman sekarang itu ya, duit itu nomor satu. Kita nggak ada duit itu puyengnya minta ampun loh, puyengnya minta ampun, kebawa kan pikiran segala macam, akhirnya stres. Itu yang bikin orang jadi imunnya turun, jadi nggak sehat, jadi sakit-sakitan. Karena apa? Dari pola pikir, besok makan apa, besok begini, besok begitu. Itu yang membuat penyakit-penyakit baru numbuh, ibarat kata kayak gitulah. Ini menurut versi saya ya, karena aku hampir tidak pernah yang namanya mikir yang terlalu dalam kalau untuk urusan keuangan. Tapi nggak tahu kenapa nih sejak diberlakukannya PPKM ini, mikir aku seketika. Jadi gimana gitu, nggak efisien banget gitu. Kenapa harus ditutup tempat karaoke? Memang sih penyebarannya karena kerumunan dan segala macem. Tapi mbok ya juga dipikir perekonomian. Kita yang di bawah-bawah ini nyesek banget loh. Kayak misalkan di jalan lah. Di jalan kayak yang biasa kayak nyebrangin jalan tuh kasih 1.000, 2.000, 500 rupiah tuh. Kalau nggak ada orang lewat, mereka dapat sumber makan ya di mana? Kita disuruh di rumah aja. Jangan salah loh, kita diem di rumah aja itu pengeluaran makin banyak loh. Karena apa? Kita tidak ada yang dikerjakan. Mau nggak mau kita mainan HP. Kalau yang hobinya TikTokan ya bisa main TikTokan. Yang hobinya cuman utek-utek scroll online shop segala macam juga duit yang dikeluarin. Gitu. Malah makin banyak pengeluaran kalau menurut aku sih. Karena tidak ada yang dikerjakan. Jatuhnya itu malah amburadul menurut aku sih. Kalau kalian di sana gimana?
Apa juga sama kayak aku? Kalau aku pribadi ya, untuk bisa bertahan di situasi yang seperti ini, kalian hebat kalau masih bisa bertahan. Sudah berapa kocek kalian yang sudah keluar karena PPKM ini? Sudah berapa kerugian kalian? Kadang aku sampai mikir gini loh, apa-apa ditutup lah, sedangkan aku juga ibarat kata hidupin orang juga. Memangnya pemerintah, kecuali gini, pemerintah mau, aku nggak bilang gimana ya, yang bikin peraturan juga pemerintah ya. Pemerintah ngasih kita nggak usah kasih muluk-muluk duit lah ya, nggak usah yang bantuan sosial duit sekian ratus ribu sekian juta, nggak usah. Yang penting tuh kita orang hidup itu butuh makan aja dicukupin, 1 hari 3 kali, ada air, ada cemilan, udah. Orang pasti diem di rumah, nggak akan mikir besok makan apa, nggak akan. Tapi kan realitanya, faktanya yang di lapangan itu nggak seperti itu. Orang masih cari duit sendiri. Nah loh, bahkan tadi pagi aja aku pergi beli bubur organik untuk anak aku biasanya lihat itu orang jualan lumpia kayak gorengan gitu ya, itu ya udah maksudnya di standnya, tapi mungkin saking nggak ada orangnya lewat, jalanan sepi, semua ditutup, banyak karyawan dipecat, banyak pengurangan besar-besaran, dia jajahin loh lumpia itu diplastikin gitu, naik motor puter-puter di jalan nawarin lumpia, sampai kayak begitunya. Berarti kan memang kurang efektif kalau menurut saya. Memang sih COVID ini ada, bukan kita tidak percaya, tapi mbok ya, perekonomian ini nomor satu gitu loh. Jangan sampai sekali perekonomian ini mati, ya matilah sudah kita. Kayak aku gini, aku tinggal di wilayah Sidoarjo, kayak perbatasan antara Sidoarjo dengan Surabaya. Aku ke Surabaya itu lebih dekat daripada aku harus ke Sidoarjo kota. Perekonomian maksudnya kayak yang aku sorot adalah di tempatku ya, itu apa namanya, sorotan kita adalah di wilayah Surabaya. Perekonomian mati total, pasti samping-samping pinggir-pinggirannya juga sama. Itu sudah pasti. Karena apa? Rata-rata orang sekitaran sini itu larinya kerjanya itu kan di wilayah Surabaya. Mulai dari toko-toko spare part kah, toko apapun, itu kan mereka juga yang hampir aku lihat itu banyak yang tutup loh. Aku nggak bisa ngebayangin berapa kerugian dia dalam 1 hari. Sedangkan peraturannya dikit-dikit ditutup jalan, dikit-dikit ini ditutup, ini ditutup. Apaan kayak begitu? Kecuali kalian bolehlah nutup semua usaha untuk menekan angka kematian COVID atau angka penyebaran COVID ini. Tapi harusnya itu dipenuhin dulu kebutuhan orang-orangnya itu, yang terutama itu makan. Jangan gembar-gembornya dikasih makan tapi cuma 1 kali doang. Lah besoknya kita makan, kita aja nih, aku pribadi yang badanku bogel kecil kayak begini, aku sudah makan 3 kali dalam 1 hari. Itu kadang aku masih bisa lapar, masih pengen makan ini, masih pengen makan itu. Air galon aja cuman bisa jadi 3 hari doang. Nah, beli air galon dari mana duit kalau kita nggak kerja? Pemerintah maukah tanggung makan 1 hari 3 kali? Ditambah lagi kalau lagi lapar-lapar. Manusia kalau lagi lapar ya, apapun itu bisa dilakukan. Makan orang pun juga bisa dilakuin, karena itu urusannya dengan perut. Makanya gimana ya,
nyesek banget gitu. Nyeseknya tuh apa ya, hampir nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Sedangkan orang hidup itu butuh yang namanya kerja, butuh makan. Makanya banyak orang demo-demo itu mungkin karena saking kepepetnya loh, saking nggak punyanya loh. Iya, enak kalau orang-orang kaya mah punya duit banyak. Kalau yang di bawah-bawah ini boro-boro deh. Kadang yang tinggal ngekos aja bayar kos suka telat-telat. Aku bicara kayak gini, aku juga ada kos-kosan, otomatis aku lihat anak-anak yang kos di tempatku itu semuanya pada mengeluh. Yang besar mengeluh, yang kecil sudah pasti mengeluh. Bahkan aku juga nggak habis pikir ya, kayak ada satu muridku, dia mau balik ke Kalimantan aja juga belum bisa diberlakukan, terbang harus pakai vaksin, kartu vaksin segala macem. Terus kemana-mana kita ditanyain, sudah vaksin belum, sudah ini belum, sudah itu belum. Bukannya apa-apa, di daerah tempatku ya, aku bilang di tempatku, di sini tuh banyak banget orang meninggal ya. Riwayatnya itu aku juga nggak paham sih, kan ada sebagian yang memang yang sudah berumur tadi, ada juga sebagian yang memang masih muda. Setelah vaksin terus sudah gitu nggak lama lewat. Nah kayak gitu kan, kita sebagai warga, maksudnya sebagai warga negara Indonesia melihat seperti itu, ini saya nggak ngelihatnya itu di TV atau dimanapun, kita lihat yang realitas sekitar aku aja, takut kan akhirnya. Kalau ini kan ibarat kata tuh vaksin, gencar-gencarnya memang butuh, tapi kembali lagi tolonglah ya jangan dipersulit yang ini yang itu. Sekarang kita mau nyari duit satu hari 50.000 aja itu, aduh puyeng banget loh. Makanya kadang nggak habis pikir ya, kok gini banget ya Indonesia sekarang. Aku lihat teman-temanku yang ada di luar negeri, di Taiwan, di Singapura, nggak terlalu seperti ini sekali gitu. Tapi nggak tahu di sini kok gini amat, apa-apa itu susah banget. Karena aduh pengen deh jadi ini anggota dewan, karena apa ya, karena kita sebagai pengusaha salonnya nggak ngerti mau ngapain. Coba kalau kita nggak ada aktivitas gitu, kita makin gila atau enggak, karena nggak ada yang dipikirin. Kita cuma mikirnya virus, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Oke, cuci tangan itu bagus, jaga jarak itu bagus, pakai masker itu bagus, secara kalau protokol kesehatan itu diberlakukan itu juga bagus. Tapi tolong dong, perekonomian ini harus dibangkitkan lagi. Kalau nggak gitu nanti bisa kejadian resesi ekonomi, akhirnya akan jadi kerusuhan. Gimana coba, kalian pernah nggak ngalamin yang, kalian juga mungkin ngalami juga yang seperti saya, mungkin lebih parah dari aku juga mungkin ada, sampai aku tuh nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Semua orang-orang pada mengeluhnya kalau aku dengar kalau mereka datang ke tempatku gitu, aduh covid kok gini banget, kok gini banget, kok gini banget. Nah, bagaimana cara kalian sebagai para pengusaha salon untuk bertahan di era-era seperti ini?
Nah, rasanya jepit rambut yang biasanya kepake setiap hari bahkan sampai hilang-hilang sekarang jadi utuh, beranak pinak. Kenapa aku bisa bilang beranak? Yang tadinya hilang-hilang ketemu semuanya. Aduh, nggak sampai hati diriku ini ngomong kayak begini sebenarnya. Malu kalau mau mengeluh, tapi gimana, kondisinya memang seperti ini. Aku sharing sama kalian, mungkin kalian sebagai pelaku usaha salon juga sama ngalamin seperti aku. Kalau kalian sama ngalamin seperti aku, apa kalian ngurangin pegawai kalian atau kalian bikin shift gantian siapa yang masuk atau bagaimana? Dan sudah berapa cetong kerugian kalian? Apa kalian sudah minum bodrek gara-gara kerugian itu? Kadang ini aku juga nggak ngerti aku ini ngomong apa. Mungkin saking gilanya, saking capeknya mikir perekonomian. Karena aku tipikal orang yang kalau aku sudah usaha dan aku sudah berani rekrut karyawan, itu berarti nasib mereka itu ada di tangan aku. Meskipun skalanya skala kecil, tapi itu kan tanggung jawab. Kayak begini aku mau mengadu sama siapa nggak ngerti. Ini video apa aku juga nggak ngerti. Yang pasti ini ya isi hatiku lah ya, sebagai pelaku usaha salon yang imbasnya karena PPKM ya, puyeng dah rasanya, sumpah nggak ngerti lagi harus kayak mana. Banyak murid les yang dari luar pulau nggak bisa masuk sini, nggak bisa masuk Surabaya, terlalu dipersulit. Nah gimana, pusing. Nah makanya buat kalian para pengusaha salon atau pengusaha apapun, kalian masih bisa bertahan, kalian hebat banget. Mungkin kalian pasti akan merogoh kocek pribadi itu besar-besaran, anggaplah itu amal. Jangan berpikir rugi atau bagaimana. Aku awal-awal juga aku mikir rugi dan lain-lain, tapi sekarang ke belakang aku beranggapan, Reina, ini aku sodako besar-besaran, mungkin bukan rezeki saya, nanti nggak tahu pandemi ini selesainya kapan, nanti pasti Tuhan ganti buat saya. Itu aja sih yang aku pikir untuk saat ini. Mungkin para pengusaha salon sekarang menjerit banget ya. Kalian hebat, kalian masih bisa bertahan, teruslah bertahan. Nanti pasti semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gak jelas ini. Ya setidaknya meskipun gak jelas, adalah yang aku upload, karena aku juga gak ngerti mau upload apaan. Mau bahas muting sampai bosan, mau bahas warna juga kayak mana, gak ngerti deh. Sudah pikiran itu sudah larinya besok gimana ya salonku, besok gimana ya salonku, udah itu aja yang aku pikir setiap hari. Semoga semuanya sehat selalu, banyak rezeki, Tuhan memberkati. Terima kasih buat kalian yang udah nonton.